Oke. Selamat siang Mbak Sala dan selamat siang teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini, kelompok kami akan membahas tentang balance scorecard. Di kelompok kami ada Gamasaya Ramadan, Marcelino Dobri, Misal Ardian, Nathaniel Abel, Neonoval, dan William Christopher. Next. Yang pertama, perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan pelaksanaan dengan hasil aktual dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Lingkungan persaingan menuntut perusahaan dapat menawarkan berbagai jenis produk dan jasa yang akan dibuat khusus untuk berbagai kalangan pelanggan. Untuk tujuan itu, manajemen harus memberikan banyak perhatian pada hubungan perusahaan dengan rekanan dan pelanggannya guna memperbaiki biaya siklus hidup produk menjadi semakin pendek. Next. Berikut ada model akuntansi pertanggungjawaban. Model akuntansi pertanggungjawaban ini dibentuk oleh 4 elemen pokok, yaitu pembagian tanggung jawab. Yang kedua, penetapan ukuran kinerja atau tolak ukur. 3, pengevaluasian kinerja. 4, pemberian imbalan. Model akuntansi pertanggungjawaban berbasis fungsional yang menekankan kinerja keuangan suatu unit organisasi dan mengevaluasi serta memberi imbalan kinerja menggunakan standar berbasis keuangan yang statis atau anggaran dan biaya standar. Perusahaan juga membutuhkan perbaikan berkelanjutan yang terarah untuk memberikan arah bagi usaha perbaikan. Manajer harus menetapkan visi dan strategi organisasi dan mengidentifikasi tujuan, ukuran kinerja dan inisiatif yang diperlukan untuk mencapainya. Next. Dan apa itu BSC? BSC adalah sistem manajemen kinerja berbasis strategis yang mengidentifikasi tujuan dan ukuran dalam 4 perspektif yang berbeda, yaitu 1, perspektif keuangan, 2, perspektif pelanggan, 3, perspektif proses, 4, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang berikutnya ada manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban memberikan manfaat tersendiri untuk menyusun sebuah anggaran. Ada 3 manfaat yang harus dicermati, yaitu 1, untuk menyusun anggaran, 2, memantau kinerja manajer, 3, memotivasi manajer. Next. Neo. Oke, next. Selanjutnya penentuan ukuran kerja. Pendekatan berbasis strategis mempertahankan standar berorientasi keuangan dan proses yang sudah ada dalam sistem berbasis aktivitas, termasuk konsep nilai tambah dan standar dinamis. Selain itu, pendekatan berbasis strategis menambahkan beberapa perbaikan penting. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis, berbagai ukuran kinerja diintegrasikan sehingga saling konsisten dan mendukung. Ukuran berimbang berarti ukuran yang dipilih harus berimbang antara ukuran historis dan ukuran prediktif. Konsep ukuran lead juga penting, karena itu yang memiliki hubungan kasual dengan strategi dan untuk mengkomunikasikan strategi organisasi melalui bahasa pengukuran perlu mempertimbangkan lingkup maupun fleksibilitas ukuran. Next. Yaitu
gambarnya untuk perbandingan pembebanan tanggung jawab dan perbandingan ukuran kinerja. Next. Ya, selanjutnya pengukuran dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja difokuskan pada perbaikan karakteristik proses, misalnya mengenai waktu, kualitas, dan efisiensi proses. Akibat keuangan dari perbaikan proses juga diukur, biasanya berdasar pengurangan biaya yang dicapai, dan target ketat adalah target yang ditentukan pada tingkat yang apabila dicapai akan mentransformasikan organisasi dalam kurun waktu 3-5 tahun. Selanjutnya pemberian imbalan. Supaya sistem manajemen kinerja berhasil, sistem pemberian imbalan harus dikaitkan dengan ukuran kinerja. Perbedaan utama kedua sistem tersebut dengan sistem pengendalian tradisional adalah imbalan tidak hanya didasarkan pada ukuran keuangan, dan organisasi tidak mungkin mendapatkan dukungan yang diperlukan terhadap ukuran-ukuran dalam BSC, kecuali kompensasi dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang ada di dalamnya. Berikutnya adalah konsep dasar dan scorecard. Pertama adalah konsep dasar, yaitu memungkinkan organisasi terus pada strategi dengan cara menerjemahkan strategi organisasi menjadi berbagai macam tujuan dan ukuran kinerja operasional dalam 4 perspektif. Yang pertama ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur. BSC merupakan cara yang efektif untuk mengimplementasikan dan mengelola strategi perusahaan. Berikutnya adalah penerjemahan strategi. Strategi adalah mengidentifikasikan dan penentuan hubungan yang diharapkan oleh manajemen di antara perspektif keempat. Penerjemahan strategi adalah penentuan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif untuk setiap proses. Inisiatif menjelaskan bagaimana cara tujuan tersebut mencapai tujuan melibatkan 3 perspektif lainnya. Segmen proses internal, kemampuan individu, serta pengorganisasian yang mendukung pertumbuhan tujuan harus dideliver bahkan dari penerjemahan strategi. Next. Berikut adalah perspektif tujuan dan ukuran keuangan. Perspektif tujuan dan keuangan. Perspektif keuangan menentukan kinerja keuangan jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan strategi organisasi dan menjelaskan ekonomi tindakan yang diambil dalam 3 perspektif lainnya. Perspektif keuangan mempunyai 3 tema strategis, yaitu pertumbuhan pendapatan, biaya-biaya, dan pemanfaatan utilisasi atau aset. Tema tersebut menjadi dasar bagi pengembangan tujuan dan ukuran operasional yang spesifik. Berikutnya adalah pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat dicapai dengan beberapa cara dan tujuan strategis. Harus mencerminkan berbagai kemungkinan tersebut. Di antaranya adalah tujuan-tujuan berikut ini. Meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi baru terhadap produk yang sudah ada, mengembangkan pelanggan dan pasar baru, serta menerapkan strategi penentuan harga jual yang baru. Next.
Berikut adalah ringkasan tujuan dan ukuran dalam perspektif keuangan. Next. Berikutnya adalah penguraian biaya. Biaya pengganti, biaya per unit produk, per pelanggan, atau per saluran distribusi. Ukuran yang tepat untuk berbagai tujuan biaya tersebut adalah biaya per unit, biaya objek. Perhitungan biaya berbasis aktivitas dapat menaikkan pengukuran, terutama untuk biaya penjualan dan administrasi yang jarang dibebankan oleh objek seperti pelanggan dan saluran distribusi. Berikutnya adalah pemanfaatan aset. Perbaikan pemanfaatan aset merupakan tujuan yang utama. Ukuran keuangan dalam pemanfaatan aset umum digunakan termasuk imbal hasil investasi atau return investment dan nilai tambah ekonomi atau economic value add. Berikutnya adalah manajemen risiko. Berkaitan dengan strategi yang diterapkan merupakan tema penting lain dan berlaku bagi ketiga tema keuangan yang sudah dibahas sebelumnya. Diversifikasi jenis pelanggan, lini produk, dan pemasok merupakan cara yang umum digunakan untuk mengurangi risiko. Perbaikan manfaat aset merupakan tujuan yang paling utama. Perspektif, tujuan, dan ukuran pelanggan. Menentukan segmen pelanggan dan pasar yang di dalamnya unit usaha akan bersaing dan menjelaskan bagaimana nilai diciptakan. Terdapat 5 tujuan pokok. 1. Meningkatkan pangsa pasar. 2. Meningkatkan retensi pelanggan. 3. Meningkatkan perolehan pelanggan. 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Meningkatkan profitabilitas pelanggan. Berikutnya ada nilai pelanggan, yaitu perbedaan antara realisasi dan pengorbanan pelanggan. Peningkatan nilai pelanggan akan membentuk loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Perspektif tujuan dan ukuran proses. Rantai nilai proses terdiri menjadi 3. 1. Proses inovasi, yaitu untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan yang muncul atau potensial. Proses inovasi merupakan kreasi nilai gelombang panjang atau long wave. Yang kedua, proses operasi merupakan kreasi nilai gelombang pendek atau short wave. Yang ketiga, proses layanan purna jual, memberikan layanan penting dan responsif kepada pelanggan. Berikutnya ada proses inovasi. Ini tujuan dan ukurannya, yaitu tujuannya meningkatkan jumlah produk baru, meningkatkan persentase pendapatan dari produk baru, mengurangi waktu untuk mengembangkan produk baru. Yang ketiga, ada proses operasi, ada 3 tujuan, yaitu meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisiensi proses, menurunkan waktu proses. Untuk ukuran efisiensi proses, terutama menyangkutkan biaya proses dan produktivitas proses.
Ukuran umum waktu proses yaitu siklus, velositas, keefektifan siklus produksi, atau MCE, Manufacturing Cycle Efficiency. Berikut adalah ringkasan tujuan dan ukuran perspektif pelanggan. Responsiveness, waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi order pelanggan disebut daya tanggap. Yang kedua, waktu siklus produksi atau cycle time manufacturing, yaitu lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output dari sejak barang diterima. Yang ketiga, waktu siklus, cycle time, yaitu waktu yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk. Yang keempat, velositas, yaitu jumlah unit output yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Dengan menggunakan waktu produktif teoritis yang tersedia dalam satu periode, biaya standar per menit dapat dihitung sebagai berikut. Biaya standar per menit sama dengan biaya konversi sel ditambah menit yang tersedia. Lalu untuk yang kedua, untuk rumus ukuran waktu operasional yaitu MCE dapat dihitung sebagai berikut. MCE sama dengan waktu pengelolaan atau waktu pengolahan plus waktu pemindahan plus waktu inspeksi ditambah waktu tunggu ditambah waktu penjadwalan ditambah waktu penyimpanan. Nah, selanjutnya proses layanan purna jual, tujuan dan ukuran. Peningkatan kualitas, peningkatan efisiensi, dan penurunan waktu proses juga merupakan tujuan yang dapat diterapkan untuk proses layanan purna jual. Waktu proses dapat diukur dengan waktu siklus dengan titik awal siklus ditentukan saat menerima aduan pelanggan dan titik akhir jika masalah pelanggan sudah dapat diatasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michelle. Tuh cari aku. Akui. Oh iya, Will. Perspektif, tujuan, dan ukuran pembelajaran dan pertumbuhan. Menemukan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perspektif yang terakhir mencakup 3 faktor mampu yang utama, yaitu kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, dan sikap motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Faktor-faktor tersebut memungkinkan proses dilaksanakan secara efisien. Kemampuan karyawan. 3 ukuran kemampuan karyawan adalah peringkat kepuasan karyawan, proporsi perputaran karyawan, produktivitas karyawan. Apabila perusahaan berhasil menciptakan produk baru, maka kemudian akan dibutuhkan keterampilan baru. Pelatihan dan perekrutan merupakan sumber keterampilan baru. Next. Motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Karyawan harus memiliki kebebasan, motivasi, dan inisiatif untuk menggunakan keterampilannya secara efisien. Jumlah masukan per karyawan dan jumlah masukan yang diimplementasikan per karyawan merupakan ukuran untuk motivasi dan pemberdayaan. Sedangkan jumlah masukan yang diimplementasikan per karyawan menunjukkan kualitas partisipasi karyawan. Sistem informasi. Peningkatan kemampuan sistem informasi berarti memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada karyawan sehingga mereka memperbaiki proses dan menjalani proses baru secara efektif. Michelle. Selanjutnya dilanjutkan oleh Michelle. Pengaitan ukuran dan strategi. Pengaitan ukuran dan strategi BSC merupakan kumpulan ukuran kinerja penting yang memiliki karakteristik khusus untuk mengaitkan ukuran dengan strategi. Maka ukuran tersebut harus diturunkan dari strategi. Ukuran seperti probabilitas,
imbal hasil investasi dan pangsa pasar cenderung generik. Oleh karenanya umum untuk sebagian besar strategi dan ukuran light biasanya berbeda antara satu strategi dengan strategi lainnya. Jadi ukuran light biasanya unik untuk setiap strategi dan karena keunikannya mendukung tujuan pengaitan ukuran dan strategi. Next. Konsep strategi yang teruji. Persyaratan terakhir Merica, persyaratan yang paling penting. Ukuran hasil merupakan hal yang penting karena mengungkap apakah strategi sudah diterapkan secara berhasil dengan akibat ekonomi yang diharapkan. Strategi yang dapat dipuji dapat didefinisikan sebagai satu set tujuan saling terkait yang mengarah pada tujuan menyeluruh. Umpan balik strategis. Ketersediaan umpan balik strategis yang memungkinkan manajer menguji kelayakan strategi yang penting. Hubungan yang dinyatakan dapat dicek dengan cara melihat apakah strategi benar-benar mendatangkan hasil yang diharapkan. Jika tidak terjadi, ini disebabkan oleh dua hal, yaitu masalah implementasi atau strategi yang tidak valid. Next. Keselarasan strategis. Keselarasan. Penyusunan sebuah strategi merupakan satu hal, sedangkan implementasi strategi yang sukses adalah hal lain. Karyawan harus mengetahui strategi sepenuhnya. Mereka harus memiliki tujuan, ukuran, target, dan inisiatif. Perkomunikasian strategi. Tujuan dan ukuran merupakan cara untuk mengartikulasi dan mengomunikasikan strategi kepada seluruh karyawan dan manajer. Video, surat, kabar, brosur, dan jaringan komputer perusahaan merupakan media yang dapat menginformasikan strategi, tujuan, dan ukuran berhubungan dengan BSC. Selanjutnya, untuk target dan insentif. Ekspektasi kinerja dikomunikasikan dengan menetapkan nilai target untuk ukuran-ukuran yang berhubungan dengan setiap perspektif. Nilai target ditetapkan untuk jangka panjang dan jangka pendek, misalnya dengan jangka 3-5 tahun dan jangka sampai 1 tahun. Dan harus didukung dengan inisiatif yang dilakukan untuk mencapainya. Perancangan program kompensasi insentif dengan banyak dimensi merupakan pekerjaan yang kompleks. Setelah ditentukan bonus total, bobot yang mencerminkan arti penting relatif, setiap perspektif digunakan untuk menentukan persentase bonus yang akan dibebankan ke setiap perspektif. Distribusi uang bonus kepada berbagai perspektif adalah satu hal. Tapi pembayaran kompensasi insentif tergantung pada kinerja. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Pencapaian target strategis mengharuskan sumber daya dialokasikan ke inisiatif strategis yang bersangkutan. Hal itu memerlukan dua hal mendasar. Pertama, organisasi harus memutuskan banyaknya target strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. Yang kedua, proses penganggaran operasional harus dirancang guna menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan jangka pendek sesuai peta strategi. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Terima kasih, Pak.